Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu AKP Ninyoman Sri Utami selaku PS Kanit 2 Subdi 4 Ditkrimum Polda Bali yang juga sebagai narasumber Semoga apa yang kita programkan hari ini dapat mencapai hasil yang baik dan kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dan doa dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 18 Pemecutan. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Niloputu Eli Prapti Erawati selaku fasilitator sekolah penggerak. Yang keempat, pemaparan materi oleh Ibu AKP Ninyoman Sri Utami selaku narasumber. Yang kelima, tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah melewati acara pembukaan tadi, kita akan memasuki acara kedua, yaitu sambutan sekaligus doa dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 18 Pemecutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan pengajian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu-ibu narasumber. Nah, ini sudah dapat contekannya ternyata. Maaf Bu. Ibu AKP Ninyoman Sri Utami SH yang menjabat sebagai PSK 2 Subdit 4 Diskrimum Polda Bali. Yang terhormat Ibu Putu Eli Prapti Erawati selaku fasilitator yang sudah mendampingi kami di program sekolah penggerak, dan juga yang terhormat orang tua yang sudah bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Oke, umat beragama tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan untuk bisa hadir di kegiatan webinar. Ya. Kami sebut webinar karena kita dalam dua moda. Ada moda secara luring dan juga ada moda secara daring. Jadi kita berjalan beriringan antara yang kegiatan yang luring dan juga kegiatan secara daring. Nah, kegiatan ini merupakan lanjutan dari webinar kita yang sudah kita laksanakan dari webinar 1 sampai dengan webinar 5. Ini adalah webinar yang ke-6.
dan tidak intinya kita mengangkat tema bagaimana kita mencegah perundungan atau menangani perundungan. Kalau yang sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang bagaimana mencegah perundungan. Nah, kita sudah mengundang hari ini narasumber dari kepolisian. Berarti kita akan belajar lagi tentang bagaimana nanti akan menangani atau contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus baik itu perundungan dan kekerasan yang terjadi. Yang tentunya tidak ingin kita atau tidak kita harapkan tidak terjadi di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah tangga. Selanjutnya, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Ibu Fasilitator yang sudah membantu kami dalam setiap kegiatan, mendukung kami dan juga mengisi diri terus berkaitan dengan mencegah dan menangani perundungan yang ada di sekolah. Karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang aman, nyaman bagi peserta didik. Tentunya hal yang pertama adalah menciptakan iklim keamanan sekolah yang bebas dari perundungan dan juga kekerasan. Dan mohon izin juga Bapak, Ibu, orang tua, dan juga Ibu narasumber. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut untuk kegiatan di pagi hari ini, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin bisa dalam keadaan duduk, Bapak Ibu silakan berdoa, silakan mengambil posisi untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, mungkin tidak akan panjang lebar kami menjelaskan karena kita sudah menjalani webinar ini dari webinar 1 sampai 5, mungkin akan lebih banyak kita akan berdiskusi dengan narasumber. Kami mohon maaf apabila ada dari penyampaian ataupun penerimaan kami pada hari ini dalam kegiatan ini baik secara daring ataupun luring yang ada di sini terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan penghormatan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Niluh Putu Eli Prapti Erawati selaku fasilitator Sekolah Penggerak. Kepada Ibu kami persilakan. Sepertinya bukan sambutan ya, langsung memandu ya. Izin Bu Komandan. Yang berdiri Ibu. Yang mau kasih pantun dulu ya, kok kayaknya kita mau ujian sekolah rasanya ini, padahal ya kita akan banyak bertukar pikiran, wawasan ya. Ngambil mantu saking Kintamani. Sumbatan Banten, ring Desa Belayu. Swastiastu Bapak Ibu Bekasati, Harjeng lan Rahayu. Kok ada yang tangkap ya? Itu harapan saya kalau saya ngomong pantun tuh pasti diakhiri cakep. Terus saya bilang terima kasih ya, saya dibilang cakep gitu. Oke, yang terhormat. Oke. Yang terhormat AKP Niwayan Sri Utami SH dalam hal ini menjadi narasumber kita yang utama, dan saya tahu kesibukan beliau sangat padat.
dan bersedia hari ini bersama kita untuk memberi wawasan terhadap penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan baik di sekolah atau di luar sekolah. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan sekolah terhadap anak didik kita. Nah, dalam hal ini kami tidak bisa sendiri. Guru sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ternyata kami perlu menggandeng Bapak Ibu semua untuk mengoptimalkan pelayanan kami. Seperti orang tua ya di rumah, misalnya ibunya ingin ngajak ke kanan, bapaknya ngajak ke kiri, jadi anaknya kan jadi bingung. Nah, kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi apa saja nanti disarankan oleh Ibu, kita melakukan apa dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Tindak kekerasan banyak sekali ya Bu ya. Mungkin salah satu itu nanti kaitannya dengan perundungan. Ternyata kalau kita tidak menciptakan lingkungan aman nyaman di sekolah, anak-anak tidak bisa belajar dengan optimal. Contoh, mungkin tidak terjadi di sini, saya mengalami langsung saat saya juga mengalami perundungan di sekolah waktu kecil. Ternyata saya nggak nyaman pergi ke sekolah. Padahal bukan saya bodoh-bodoh sekali ya, tapi ternyata kalau teman-temannya melakukan perundungan terhadap saya sehingga tidak ingin ke sekolah dan akhirnya nilai saya pun ikut berdampak. Nah, hal ini kami rasa penting untuk menciptakan lingkungan aman nyaman. Betul, pada saat ini kita tidak akan saling menyalahkan, kok gurunya begini, kok orang tuanya begitu, tidak begitu. Tapi bagaimana kita refleksi, mencari jalan keluar, solusi, duduk bersama, yuk kita sama-sama ke sana, kita saling introspeksi, oh ini yang kita kurang, yuk sama-sama. Itu tujuannya, ya. Baik, saya rasa tidak berlama-lama lagi kita menyita waktu karena kita perlu lebih banyak mengetahui informasi dari Komandan apa saja kaitannya nanti kita melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Ibu, waktu kami persilahkan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD nomor 18 Pemecutan Denpasar. Yang kami hormati Ibu Fasilitator dari penggerak pendidikan Bu. Mohon izin tiang berdiri Bapak Ibu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid dari SD Negeri 18 Pemecutan Denpasar. Mohon izin perkenalkan, nama saya sudah disampaikan tadi, nama Ninyoman Sri Utami. Jadi saya bertugas di Ditreskrim Polda Bali, yaitu Subdit Renata. Jadi Subdit Renata itu gedungnya, kami punya gedung tersendiri. Mohon izin kami perkenalkan dulu. Gedung kami namanya Gedung RPK, Ruang Pelayanan Khusus. Tempatnya di sebelah utara Gor Ngurah Rai. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lewat di Jalan Trijata 1. Jadi di sebelah utara Gor, di sebelah gedung OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itulah gedung kami. Jadi gedung itu berdiri sekitar tahun 2020, diresmikan oleh Bapak Kapolda Bali. Jadi di dalam gedung itu kami menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi apabila terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi spesifikasinya atau khususnya kamilah yang menangani seperti itu. Walaupun pada kenyataannya kasus-kasus lain juga dibebankan kepada kami, kasus pidana umum. Namun yang lebih spesifik, penyidik-penyidik yang ada di gedung itu menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Kenapa gedung itu didirikan? Mungkin Bapak Ibu sudah paham, jadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Jadi dari tahun ke tahun mungkin selalu meningkat,
dan yang ngetren itu adalah kasus kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak, seperti itu ya. Jadi agak berbeda. Makanya kemarin kami disampaikan menerima surat dari pihak sekolah terkait dengan penanganan kasus perundungan di sekolah. Karena kami sendiri selama ini tidak pernah menangani kasus perundungan. Dalam artian kami adalah represif. Represif itu artinya penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak, seperti itu. Nah, apakah perundungan atau bully atau bullying ini masuk ke meja kami? Secara spesifik di dalam undang-undang tidak ada. Gitu, nih. Jadi tidak ada misalnya apabila dibully seperti ini bagaimana hukumannya atau apa tindakannya, itu tidak ada. Namun kami mencoba di sini menyampaikan bahwa hal-hal di dalam bully atau yang lebih bahasa masyarakat itu kan bullying, ya. Jadi kalau bullying atau perundungan itu mungkin agak tidak familiar seperti itu, ya. Kita sering mendengar anak kita dibully seperti itu. Dan yang lebih sering menerima dibully itu mungkin anak-anak lingkungan sekolah dasar, ya, lingkungan anak kecil seperti itu. Nah, di dalam unsur-unsur dibully itu sendiri, di sana kita bisa melihat apa sih, gitu ya. Mungkin dia diolok-olok oleh temannya, dihina, diejek seperti itu, kemudian diambil barangnya, diumpetkan, kemudian diambil barangnya tidak dikembalikan. Jadi itu ada beberapa hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa kita kualifikasikan terkait dengan undang-undang, gitu, ya. Jadi mungkin sudah disampaikan, saya sudah mendapat informasi bahwa dari UPTD juga menyampaikan, bagaimana sih terkait dengan bullying di sekolah ini, apa sih itu bully? Mungkin secara spesifik saya tidak menyampaikan kembali. Yang jelas bully itu kan berpengaruh terhadap kesehatan anak, karakter anak. Mungkin anak bisa menjadi pendiam, menarik diri dalam lingkungan sekolah, tidak berani datang ke sekolah, dan yang lebih parah lagi adalah anak itu mengalami kekerasan di situ karena mungkin diejek, dihina, dipermalukan sehingga terjadi kekerasan, misalnya dia dipukul, ditendang dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal itulah yang sering kita tangani adalah kekerasan terhadap anak. Jadi kami sampaikan muara-muara dari dibully itu, perbuatan-perbuatan rangkaian dari dibully itu menimbulkan kekerasan terhadap anak. Gitu. Jadi di dalam undang-undang, mungkin di dalam undang-undang disebutkan di dalam KUHP ini kan produk zaman dulu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar zaman Belanda, kita ada undang-undang yang mengatur, misalnya anak itu dianiaya, itu penganiayaan dia, dipukul, dicubit, seperti itu, ditampar, ditendang, seperti itu. Kemudian ada apabila dilakukan oleh perseorangan, masuk dia penganiayaan. Itu ada pasalnya di dalam KUHP. Kemudian apabila dia misalnya dilakukan bersama-sama, misalnya anak itu pelakunya lebih dari satu, seperti itu masuk dia pengeroyokan. Ada pasalnya, pasal 170. Kemudian lebih melebar lagi, misalnya sampai anak itu mengalami pembunuhan, sampai terjadi seperti itu nih, mengalami seperti pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, kekerasan seksual, dan sampai anak itu menarik diri dari lingkungan, kemudian sampai menimbulkan bunuh diri. Nah, seperti itu. Jadi perundungan-perundungan itu bermuara pada perbuatannya, bisa kita lihat di dalam KUHP, walaupun bunyinya tidak bully atau perundungan, tidak, tetapi hal-hal seperti itu jarang kita lakukan atau kita tangani terhadap anak. Terkait dengan kasus anak, sudah ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak yang mengatur, undang-undang terkait dengan perlindungan anak tahun 2014, di mana yang lebih dominan adalah kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak itu bisa terjadi di lingkungan sekolah, bisa terjadi di lingkungan keluarga. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena kita berbicara di sekolah, yang mungkin dilakukan oleh
teman seperti itu, sama-sama anak gitu ya, atau dilakukan oleh bapak ibu guru, atau kalau di lingkungan rumah dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Bisa tidak terjadi oleh orang tua sendiri? Bisa, nih. Jadi sudah ada di kami contohnya. Kemudian oleh masyarakat, oleh tetangga, oleh lingkungan, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kita di sini berbicara masalah anak. Kekerasan anak itu bisa dilakukan di lingkungan rumah tangga yang terpenting. Jadi di sekolah tadi sudah jelas pelakunya adalah anak, pelakunya adalah guru. Di rumah itu dilakukan oleh orang tua sendiri. Jadi bapak ibu mendidik anak, kalau zaman dulu kita masih bisa dilakukan dengan kekerasan, ya. Dipukul seperti itu misalnya. Saya jengkel nih atau marah dengan anak, mungkin anak saya tidak mau belajar. Jadi saya pukul dia. Atau bisa dikatakan dengan penggaris di step dia, bahasa ini yang ada anak-anak, karena ada kasus di kami, anaknya itu di step oleh bapaknya. Dia menggunakan pengaris, dipental seperti itu sehingga menimbulkan memar-memar. Sehingga apa yang terjadi? Kekerasan ini adalah kekerasan. Artinya hal-hal seperti ini dikategorikan kekerasan. Ada undang-undang yang mengatur di sana. Jadi tidak boleh dilakukan. Sehingga maksudnya baik, Bapak Ibu, orang tua ini maksudnya baik. Gitu. Jadi mengarahkan anak, membimbing anak, namun pada kenyataannya berbeda. Kita di sini kan mungkin Bapak Ibu dalam mendidik anak berbeda, nih. Jadi bapaknya, anaknya maunya begini, gitu. Ibunya maunya begini. Tetapi kadang-kadang dalam mendidik anak itu yang namanya anak kecil kan tidak serta-merta seperti kita paham. Dia tidak paham bahasa, mungkin dia belum ini. Kemudian perilaku yang tidak baik itu dia belum paham. Sehingga apa? Dia mengambil jalan itu karena tidak paham. Malah kita orang dewasa yang paham itu, malah kita karena emosional kita melakukan kekerasan. Dengan cara mendisiplinkan anak, memukul anak, gitu ya, mencubit anak, menampar anak, menendang seperti itu. Sehingga maksud kita baik, namun di dalam undang-undang sudah jelas diatur tidak boleh dilakukan. Sehingga berproseslah ke kami. Walaupun orang tua kandung sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita berbicara masalah undang-undang terkait dengan kekerasan, malah orang tua kandung, orang terdekat, kalau terjadi di sekolah, guru yang melakukan itu malah ditambah hukumannya sepertiga dari hukuman yang diancamkan. Misalnya ancamannya 3 tahun, ditambah sepertiganya, diperberat. Karena apa? Karena dia paham undang-undang, dia paham kekerasan itu tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi orang-orang yang paham inilah yang harusnya melakukan sesuatu yang baik terhadap anak. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendisiplinkan anak? Mungkin dengan memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan contoh-contoh yang real, sehingga si anak itu bisa memahami. Karena karakter anak kita sudah tahu kemampuannya berbeda-beda. Mungkin umur masih sekolah dasar, dari kelas 1 sampai kelas 3, mungkin dia pemahamannya berbeda dengan yang kelas 4 sampai kelas 6. Jadi kita orang tua inilah yang harus paham. Gitu, ya. Kemudian kembali lagi ke sekolah terkait dengan perundungan. Ya, mungkin sudah dijelaskan bahwa kalau terjadi misalnya dibully di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, Bapak Ibu guru kan di sekolah ada guru BP nih. Kalau zaman dulu namanya BP, nggak tahu sekarang nih. Jadi ada guru yang memberikan konseling kepada anak. Jadi apabila ada anak yang bermasalah seperti itu, biasanya anak ini mengalami pengulangan perilaku. Hal ini bisa terjadi karena pelaku bully ini sendiri mungkin dia kurang perhatian di rumah, tidak diperhatikan oleh orang tuanya.
sehingga dia berperilaku yang liar seperti itu. Kemudian dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar karena merasa versinya anak. Oh, saya jahili teman ini nggak masalah, ini itu biasa saja. Namun hal-hal seperti itulah yang bermuara pada terjadinya kejahatan. Seperti tadi, bisa terjadi bermuara terjadi kekerasan terhadap anak. Apalagi perilaku yang lebih besar lagi, misalnya karena misalnya mengambil barang seperti itu, ya bisa terjadi pencurian seperti itu. Jadi di sini kalau di slide mungkin saya lebih kepada secara umum menyampaikan apa sih itu bullying. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan bisa membaca di Google seperti itu, dan bahkan saya dapat informasi sudah pernah mendapatkan sosialisasi. Jadi slide yang saya sampaikan juga tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan. Seperti itu. Mungkin lanjut kalau terkait dengan slide. Ya, seperti ini. Mungkin bullying fisik itu memukul, menendang, mencubit, meludahi, menjegal, mendorong, mengambil atau merusak barang orang lain, menunjukkan gerakan tangan yang kasar. Kemudian menyindir, mengejek, mengata-ngatai, menghina, komentar seksual yang tidak pantas, mencela, kemudian ancaman untuk menyakiti. Nah, unsur-unsur tadi inilah yang saya sampaikan. Jadi hal-hal ini misalnya memukul, menendang, itu di dalam undang-undang diatur. Jadi tidak boleh, ini termasuk kekerasan. Jadi unsur-unsur bully itu unsur-unsur kekerasan gitu. Kemudian menjegal, mendorong itu sama kekerasan. Kemudian mengambil atau merusak barang. Ya, mengambil, kadang-kadang kan anak kecil itu dia mengambil sesuatu barang, kemudian dia sembunyikan. Atau dia mengambil barang temannya, kemudian dia bawa pulang. Dia tidak tahu bahwa itu adalah masuk di dalam kategori ada unsur pidana di sana. Kalau di pidana umum KUHP bisa kita inikan dengan pasal pencurian. Itu barang orang lain bukan punyanya, dia ambil atau dia minjam barang punya orang, kemudian dia tidak kembalikan. Itu bisa saja masuk penggelapan. Namun hal-hal seperti itu terkait dengan anak-anak jarang kita dan bahkan tidak pernah kita melakukan penanganan terhadap kasus seperti itu. Jadi lanjut. Ya, kemudian bullying di sosial, meninggalkan seseorang dengan sengaja, atau kalau di bahasa kita mungkin karena kita juga menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, ya menelantarkan seperti itu. Ya, jadi menelantarkan seseorang atau menelantarkan anak misalnya. Kan ada anak yang memiliki kelainan atau dia tidak diharapkan, atau ada orang tua yang berkonflik, bapak dan ibu berkonflik, kita punya masalah nih berdua antara orang tua, yang menjadi permasalahan itu siapa? Anak kan? Jadi anaklah muaranya, kita telantarkan, kita tidak berikan nafkah, kita tidak berikan secara material, ekonomi, kita tidak melihat pendidikannya seperti itu. Nanti bisa dia masuk di kategori penelantaran anak. Di dalam Undang-Undang KDRT ada diatur pasal 49 bahwa barang siapa melakukan penelantaran terhadap anak itu ada ancaman hukumannya. Seperti itu. Jadi tidak boleh melakukan penelantaran walaupun itu anak kita sendiri. Gitu, ya. Kemudian memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang. Mungkin lebih kepada mengucilkan di sini. Ya. Jadi anak itu dikucilkan, kemudian menyebarkan gosip tentang seseorang. Menyebarkan gosip bisa saja dia memberitahukan dari mulut ke mulut, atau dia bisa menyebarkan melalui elektronik, Undang-Undang ITE. Jadi walaupun bukan kami yang menangani, kalau terkait dengan Undang-Undang ITE ada yang menangani, itu adalah dari Direktorat Kriminal Khusus. Jadi nanti diteliti melalui cyber apakah penyampaian ucapan atau tulisan yang disampaikan terkait dengan menghina seseorang seperti itu dikategorikan tindak pidana. Jadi apakah ada unsur terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi diteliti oleh Direktorat Khusus terkait dengan cyber. Kemudian mempermalukan orang lain di depan umum, mungkin mempermalukan sama dengan menghina, ya, menjelek-jelekkan orang lain.
Karena di dalam KUHP juga ada, kalau kita menghina orang lain, pasal 310 itu juga ada ancaman hukumannya. Jadi tidak boleh mengatakan misalnya, mohon maaf ibu itu lonte dan lain sebagainya. Itu ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh berkata yang tidak sesuai dengan fakta, artinya seperti itu. Kalau bisa dibuktikan misalnya orang baik-baik kita sampaikan seperti itu kan bisa berpengaruh bahwa kita sudah mencemarkan nama baik seseorang gitu nih. Kemudian penggunaan sosial media seperti tadi sudah penggunaan sosial media yang akhir-akhir ini yang cukup berkembang. Jadi anak itu mungkin anak SD sudah diberikan HP. Karena apa? Karena orang tua sibuk. Jadi anak kita berikan HP dengan harapan dia mau bermain atau bahasa Balinya degeng ya degeng gitu. Biar kita bisa ngapain gitu orang tua mungkin apalagi rainan sibuk mekarya dan lain sebagainya kita kasih aja anak HP seperti itu. Kita tidak paham bahwa anak itu mungkin bermain medsosnya dia tidak tahu artinya. Karena ada pernah kasus di kami dia bermain HP kemudian dia menulis sesuatu yang menurut dia tidak tahu artinya. Itu misalnya ci babi, ci anjing dan lain sebagainya. Sehingga orang yang menerima di sana di medsos itu komplain lah. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Jadi itu bisa diinikan diusut melalui cyber. Gitu ada timnya yang khusus. Jadi media sosial itu pun harus kita sering-sering melihat bagaimana sih apa sih yang dilakukan oleh anak? Apa sih yang dibuat oleh anak? Karena kalau bermain game saja mungkin ya terkait dengan psikologisnya, terkait dengan akademisnya berpengaruh. Tetapi kalau misalnya dia mengutak-atik sesuatu yang menjadi sesuatu yang viral misalnya, atau dia menjadi sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, itu kan bisa berpengaruh terhadap pidana. Itu terkait dengan media sosial karena kadang-kadang di medsos itu sesuatu yang biasa saja, tetapi ada sebagian orang yang menganggap itu luar biasa, dia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga bisa saja dijadikan ke muara hukum. Terkait juga dengan konten-konten, karena terkait dengan anak, mungkin pernah menonton video anak yang mengatur lalu lintas, kalau tidak salah, dengan mengginikan celana dalam. Tidak salah dulu sempat viral jadi konten ada YouTuber. Jadi di situ juga bagaimana sih pendidikan karakter anak gitu ya. Anak itu kan dia tidak tahu polisi lalu lintas kok ada menyinggung misalnya kondom dan lain sebagainya. Anak kecil kan tidak serta-merta bisa paham apa artinya. Jangan sampai hal-hal seperti itu dijadikan barang mainan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau terjadi di media sosial bisa itu ada komplain dari KPAI terkait dengan Komisi Anak. Jadi bagaimana sih pendidikan karakter anak karena bagaimanapun itu berpengaruh terhadap anak. Nih lanjut. Iya. Faktor penyebab bully itu sendiri ya faktor keluarga, kemudian faktor keluarga mungkin lebih kepada pelaku. Jadi kita yang jarang memperhatikan anak mungkin kita biarkan saja dia sekolah atau di rumah dia minta uang kita kasihkan aja sesuai dengan kebutuhan, kita tidak tahu dia beli apa, kemudian dia berteman dengan siapa, seperti itu. Jadi faktor keluarga sangat penting bagi pendidikan anak-anak kita. Kemudian faktor teman sebaya, mungkin ada temannya yang suka berperilaku yang tidak baik, yang seperti tadi. Mungkin dia punya kelompok, karena pelaku bully itu lebih kepada kelompok dia. Atau dia berdiri sendiri. Jadi gengnya sama, orang-orangnya itu saja kalau di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu guru kalau misalnya terjadi hal seperti itu ya udah tanda orangnya, karena orangnya itu saja seperti itu. Dia biasanya punya kelompok, dia perilakunya sama dengan teman-teman sebayanya. Kemudian faktor media massa atau sosial media, pengaruh lingkungan, pengaruh HP, jadi pengaruh medsos itu sangat besar. Karena dia tidak tahu apa artinya, dia hanya menonton, kemudian dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu.
Kemudian dampaknya terhadap korban, seperti tadi saya sampaikan, kurangnya percaya diri, kemudian mengalami depresi dan kecemasan, masalah kesehatan, menurunnya prestasi akademis. Mungkin ini di sini yang penting itu menurunnya akademis, menurunnya prestasi akademis, tidak mau datang ke sekolah. Ya, apabila anak kita mengalami bully atau perundungan, dia akan merasa takut datang ke sekolah, akan merasa segan, bahkan menarik diri kalau bisa tidak bersekolah karena lingkungannya teman-temannya seperti itu. Oke. Kemudian penyalahgunaan apabila terhadap pelaku, ini bisa berpengaruh terhadap penyalahgunaan alkohol dan narkoba karena pelaku-pelaku bullying, orang-orang yang tidak mendapat perlakuan atau perhatian dari orang itu, dia bisa mengarah ke hal-hal yang negatif seperti miras dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Ini lanjut. Kemudian apabila dilakukan atau terjadi di lingkungan keluarga, apa sih yang dilakukan? Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham, kita panggil si anak apabila ada laporan dari si anak. Misalnya, oh saya mendapat perlakuan seperti ini, kita panggil anak kita, apa sebenarnya yang terjadi, kita dengarkan. Dan jangan mendengarkan dari satu versi. Ini kadang-kadang yang terjadi di antara kita mendengarkan satu versi dari anak kita saja sendiri. Tetapi kita tidak mendengarkan bagaimana dari pihak sekolah, bagaimana juga dari teman yang melakukan bullying itu sendiri. Karena apa? Kalau kita mendengarkan dari satu versi, kemungkinan anak kita itu membenarkan dirinya sendiri saja. Jadi ada perilaku anak yang memang dia membenarkan dirinya sendiri, tetapi fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, inilah tugas kita. Apabila ada hal seperti itu, kita panggil anak kita, kemudian kita dengarkan. Termasuk juga dari pihak sekolah, saya yakin sudah melakukan, dipanggil antara anak dan pelaku, kemudian didudukkan bersama, apa sih masalahnya gitu, sampai kalian terjadi seperti ini, kemudian dicarikan solusi pemecahan masalahnya apa yang terbaik untuk anak. Karena mendengar kedua belah pihak ini sangat penting, ada tujuan yang di sana gitu ya, ada tujuan yang harus diselesaikan di sana, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya anak kita dituduh melakukan misalnya bully dan lain sebagainya, kita harus bisa menerima. Jadi kita juga bertanya kepada anak, apa sih masalahmu sampai kamu melakukan hal seperti ini? Dengan mendengar hal seperti itu, anak kita sebagai korban, anak kita sebagai pelaku juga kita mendapat masukan. Oh, anak saya begini. Dari guru-guru juga begitu. Bagaimana sih perilaku anak saya di sekolah? Sehingga apa? Sehingga semuanya itu bisa kita clearkan. Karena kalau kita mendapat pengaduan dari satu pihak, kita tidak bisa membuktikan fakta yang sebenarnya. Begitu juga di kami. Apabila mendapat ada pengaduan dari orang tua selaku pelapor, misalnya ada korban terkait dengan kekerasan, karena kalau bully sendiri kan kami sampaikan kami tidak pernah menangani, tetapi terkait dengan kekerasan misalnya, hal yang kita lakukan, kita memanggil korban terlebih dahulu, pihak korban, pihak pelapor, bapak ibu sebagai pelapor. Karena anak tidak bisa berdiri sendiri. Apa sih masalahnya? Seperti itu. Kita dengarkan. Kemudian kita panggil, kalau terjadi di lingkungan sekolah, ya guru-guru yang berada di lingkungan itu. Apabila terjadi di rumah, kita panggil bapak ibu selaku orang tua. Apa yang terjadi? Kemudian setelah itu baru pelakunya. Jadi kita mendudukkan persoalan itu benar-benar bahwa kita ingin mendapatkan apa sih fakta yang sebenarnya, seperti itu. Jangan sampai kita memihak salah satu, karena kalau kita memihak salah satu kan keadilan itu tidak terjadi. Jadi kita akan berusaha mendapatkan bukti-bukti yang cukup apa sebenarnya fakta yang terjadi, sehingga anak ini mengalami kekerasan atau anak ini melakukan kekerasan. Karena kalau di kami ada dua penanganannya, korbannya anak dan pelakunya anak. Kalau korbannya anak, pelakunya orang dewasa, jadi itu pasti sudah dikenakan terkait dengan undang-undang. Tetapi kalau misalnya korbannya anak, pelakunya anak, berbeda perlakuannya. Tidak dia dikenakan sesuai dengan tata cara
tidak spesifik, tidak khusus. Kalau anak pelaku anak itu ada sistem peradilan pidana anak. Kalau dia orang dewasa tidak, dia pidana umum. Jadi di sidangnya sidang umum seperti itu. Oke. Baik, lanjut. Seperti tadi yang saya sampaikan, pasal-pasal dalam KUHP, jadi terkait dengan perundungan, jadi unsur-unsurnya misalnya pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian pasal 351, penganiayaan, pasal 170, pengeroyokan, penganiayaan bersama, kemudian pasal 338, pembunuhan, kemudian pasal 340, pembunuhan yang berencana. Jadi ini semakin berat apabila kategori bullying itu mengarah pada kekerasan yang lebih berat. Jadi itu perbuatannya ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ada pasal 76C, Jo pasal 80. Jadi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi pasal inilah yang sering kita terapkan di dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Jadi dalam undang-undang sudah jelas, setiap orang yang melanggar pasal ini ada ketentuannya, dari pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Jadi kekerasan ini seperti saya sampaikan tadi, tidak saja terjadi di lingkungan luar rumah, tetapi bisa dilakukan di rumah itu sendiri. Jadi apabila dilakukan oleh keluarga seperti tadi, bapaknya misalnya atau ibunya, bisa kena undang-undang ini. Jadi undang-undang kekerasan terhadap anak. Ini sudah beberapa kali kita lakukan penanganan. Jadi orang tuanya mendisiplinkan anaknya dengan mengambil penggaris, disetiplah tangan anaknya, disetiplah badan anaknya dengan penggaris. Kalau bahasanya disetip ya dikeplak gitu ya, dipegang penggarisnya kemudian dipentalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya tidak bisa menerima, dilaporkanlah kepada kami. Apakah dia kena dalam undang-undang ini? Dia kena. Walaupun orang tua maksudnya baik mendisiplinkan anak, dia kena undang-undang ini. Melakukan kekerasan terhadap anak. Apa yang bisa membuktikan? Ada visum di sana. Kita ajak anaknya ke rumah sakit, ada lebam-lebam di sana. Lebam-lebam sekujur tubuh, lebam-lebam di tangan. Setelah kita tanya bapaknya, maksud saya mendisiplinkan anak. Karena anak saya liar. Sesuruh belajar dia main. Seperti itu. Karena kadang kita tidak sadar. Saya sendiri punya anak, kalau disuruh belajar dia menggambar. Besok ulangan masih menggambar. Kalau tidak paham atau tidak mampu mengendalikan, mungkin saya akan pukul anak saya. Tapi saya kembali lagi. Oh, mungkin menyampaikannya harus pelan-pelan. Bagaimana caranya? Tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Seperti itu. Karena kalau kita melakukan kekerasan, ada undang-undang yang mengatur. Ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kekerasan anak sudah ada yang mengatur undang-undangnya, jadi tidak boleh dilakukan. Oke, baik, lanjut. Ya, kemudian ini terkait dengan pengambilan. Seperti tadi saya contohkan, misalnya dia mengambil barang, kemudian dia pinjam atau dia mengambil barang, kemudian dia bawa pulang atau tanpa pengetahuan orang yang punya. Itu kan termasuk dengan kategori pencurian. Misalnya ada 362, ada 363, pencurian dengan pemberatan. Kemudian di sana juga ada perampasan barang tidak dikasih, ambil dirampas. Jadi mengambil barang dengan kekerasan. Tetapi ini umumnya berlaku bagi orang-orang yang dewasa. Jadi terkait dengan anak-anak mungkin jarang, bahkan mungkin tidak pernah sampai terkait dengan penanganannya. Kemudian 372 dia mengambil barang tidak dikembalikan. Jadi barang itu ada padanya bukan karena kejahatan. Dia minjem barang itu, kemudian dia miliki sendiri. Jadi ini tidak saja terjadi dengan anak, mungkin di lingkungan kita orang dewasa juga kalau kita misalnya meminjam barang atau meminjam uang sama orang lain, kemudian kita pakai untuk diri kita sendiri, bisa dikenakan pasal penggelapan. Atau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan mengiming-imingi misalnya, menjanji-janjikan sesuatu.
oh ayo kita investasi seperti itu, kemudian kita akan dapat keuntungan sekian, misalnya 50 juta. Jadi masuk akal tidak? Kalau tidak masuk akal, bisa kita dikenakan pasal penipuan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya terkait perbuatan-perbuatannya itu ada undang-undang yang mengatur. Oke, baik lanjut. Kemudian ini tindak pidana cyber seperti tadi saya sampaikan, misalnya melakukan bully atau melakukan menjelek-jelekkan seperti itu, mengata-katakan, misalnya menulis sesuatu yang tidak pantas, itu ada undang-undang cyber yang mengatur, ada dari Direktorat Kriminal Khusus terkait dengan cyber. Dia yang akan membuktikan apakah apa yang ditulis di media sosial itu ada unsur pidananya atau tidak. Gitu, baik lanjut. Ya, jadi undang-undangnya di sini undang-undang ITE mungkin nanti bisa diakses melalui medsos. Lanjut. Jadi di sini disampaikan seperti tadi kami sampaikan bahwa yang sering kami lakukan karena kami di sini adalah represif atau penegakan hukum adalah bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Jadi bully itu muaranya adalah kekerasan, gitu karena bully itu sendiri tidak ada undang-undang yang mengatur spesifik di kami. Namun kita lebih keinikan adalah kekerasan terhadap anak. Apa sih yang dilakukan oleh polisi apabila menerima laporan atau pengaduan dari orang tua terhadap kekerasan anak yang diterima atau dilakukan terhadap anaknya? Gitu. Yang pertama adalah penerimaan laporan. Penerimaan laporan ini diterima oleh kami melalui konsultasi terlebih dahulu. Jadi penerimaan laporan itu sebenarnya ada di Sentral Pelayanan Kesehatan, Sentral Pelayanan SPKT terpusat. Jadi di sana adalah penerimaan laporan. Namun apabila terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada kami di gedung RPK. Jadi kalau di tingkat Polda ada gedung RPK atau ruang pelayanan khusus, kami kalau di tingkat Polres, jadi wilayah ini masuk Polres Denpasar nih Bapak, bisa melakukan konsultasi ke ruang PPA. Jadi di Poltabes Denpasar itu ada namanya unit PPA. Jadi ada penyidik-penyidiknya di sana yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apabila anak ibu mengalami kekerasan seperti itu, silakan konsultasi, menyampaikan permasalahan, kemudian akan ditelaah, dikaji terlebih dahulu. Apakah ini ada unsur pidananya apa tidak? Setelah ditelaah atau dikaji, baru diterima laporannya. Apakah ini bisa diterima laporan berupa laporan polisi atau tidak? Karena tidak semua perbuatan itu ada unsur pidananya. Bisa saja itu bukan merupakan tindak pidana. Seperti itu. Kemudian mencarikan pendamping. Apabila korban anak itu harus mendapat pendampingan dari orang tua. Kenapa? Karena anak itu dia belum cakap menyampaikan apa yang dialaminya. Jadi dia belum bisa membahasakan apa sih yang dialaminya karena anak itu kan secara psikis belum matang seperti itu. Sehingga perlu mendapat pendampingan dari orang tua. Orang tualah yang mendampingi pada saat si anak itu menyampaikan apa yang dialaminya. Kemudian apabila memerlukan pendamping, kita biasanya berkonsultasi dengan dinas sosial untuk mendapat pendampingan dari Peksos, pekerja sosial. Jadi ada di dinas sosial itu pekerja sosial yang khusus mendampingi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi dia pekerja sosial ini akan melakukan penelitian apa sih sebenarnya yang terjadi terhadap si anak ini sendiri. Gitu, ya. Jadi karena kadang-kadang kalau dengan penyidik mungkin si anak ini takut, tidak mau menyampaikan, karena kalau misalnya si anak itu kan datang ke kantor polisi aja sudah tidak berani seperti itu, Jadi di sanalah kita harus ada pendamping, harus ada pekerja sosial profesional yang khusus menangani kasus anak. Kemudian apabila misalnya dia perlu mendapat pendampingan psikologis, ada psikolog seperti itu. Kita juga bekerja sama dengan UPTD, biasanya UPTD Provinsi Bali, UPTD Kota Denpasar.
melakukan pendampingan terkait dengan psikologisnya si anak. Karena kalau si anak yang mengalami kekerasan, dia cenderung akan menarik diri atau tidak berani menyampaikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia alami. Dia tidak bisa menyampaikan, dia tidak berani menyampaikan, dan cenderung menarik diri seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mengantar ke rumah sakit. Di rumah sakit ini akan diperiksa karena visum et repertum namanya. Jadi di rumah sakit apabila misalnya anak ibu mengalami kekerasan, lebam-lebam, itu akan diperiksa oleh dokter. Di sanalah di visum, diperiksa, diobati, ini apa penyebabnya. Seperti itu. Karena visum ini adalah bukti yang sangat penting. Kalau tidak ada visum, bagaimana? Berarti berkurang bukti itu. Ada kemungkinan bisa diproses, bisa juga tidak. Karena kita tergantung dengan bukti. Harus ada bukti. Jadi visum ini sangat penting. Apabila mengalami, segeralah berobat. Apakah harus melapor dulu baru berobat? Tidak mesti. Apabila mengalami kekerasan, langsung berobat ke rumah sakit. Ada bukti berobatnya. Bapak Ibu tanda terima berobat di rumah sakit, itu saja dipegang. Nanti terkait dengan visum et repertum, tugas kami yang meminta kepada rumah sakit atau di mana Bapak Ibu berobat, di klinik, di puskesmas. Jadi tugas kami yang nanti meminta terkait dengan visum atau meminta keterangan dokter yang memeriksa pada saat itu. Bagaimana sih keadaan si anak? Benar nggak dia mengalami lebam? Lebam ini disebabkan oleh apa? Nanti ada ahli yang memberitakan di sana. Jadi tidak serta-merta kasat mata kita melihat, ada ahlinya di sana. Nih. Kemudian jika pelakunya anak, tadi kan korbannya anak, tidak menutup kemungkinan juga pelakunya juga anak seperti tadi. Nih, misalnya perkelahian antara anak-anak, bisa anak bapak ibu menjadi korban, bisa juga menjadi pelaku di sini. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita akan minta dari BAPAS, Balai Pemasyarakatan, untuk melakukan penelitian terkait keadaan si anak sebagai pelaku ini. Bagaimana di lingkungan keluarganya, bagaimana lingkungan sosialnya, tempat dia berada, tempat dia bermain, bagaimana keadaannya. Itu BAPAS yang melakukan penelitian. Dengan hasil penelitian itulah nanti diberikan kepada kami. Terkait dengan tindak pidana ini, apakah bisa berproses atau tidak. Namun terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait dengan pelaku anak, itu ada Undang-Undang SPPA, jadi biasanya tidak berlanjut. Kalaupun berlanjut ke sidang, itu terkait dengan ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Tetapi kembali lagi bahwa itu pelakunya dikembalikan kepada orang tua, jadi tidak di penjara seperti itu. Kemudian apabila pelakunya anak di bawah umur 18 tahun, maka akan diberlakukan SPPA seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian sistem pengadilan pidana anak ini wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi sistem peradilan pidana anak ini lebih memberikan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta apabila pelaku kita anak, kemudian lanjut ke proses persidangan, tidak seperti itu. Jadi di dalam undang-undang sudah diatur bahwa bisa dilakukan dengan diversi, bisa dilakukan dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi apabila misalnya terjadi di sekolah, karena beberapa waktu yang lalu pernah kita juga mendapatkan ada perkelahian antara anak-anak di sekolah seperti itu, pelakunya anak, korbannya anak. Apa yang harus dilakukan? Kita tetap berproses karena ada laporan, kemudian kita selesaikan dengan Undang-Undang SPPA ini. Kita panggil kedua belah pihak, kemudian ada korban di sana, ada orang tua korban, kemudian ada pelaku, orang tua pelaku, kemudian ada dari Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian, kemudian ada dari kepala lingkungan, ketua RT yang tahu terkait dengan anak-anak ini, kemudian ada dari dinas sosial, pekerja sosial. Jadi di sana kita melakukan mediasi. Ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak menyelesaikan terkait dengan permasalahan anak yang terjadi. Jadi kedua orang tua mau menerima bahwa oh anak saya
bersalah karena dia tidak tahu melakukan ini, perbuatan ini bersalah atau tidak, gitu. Apakah mengandung pidana atau tidak. Kemudian sesuai dengan undang-undang SPPA diberlakukanlah sistem pengambilan keputusan, kemudian ada diversi. Jadi anak-anak itu tidak serta-merta lanjut ke pengadilan. Oke. Kemudian bagaimana dengan anak-anak, misalnya anak kita sebagai pelaku tindak pidana, kemudian dia melakukan pencurian. Apakah bisa dihukum atau tidak? Gitu, oke. Di dalam undang-undang SPPA diatur apabila ancaman hukumannya 7 tahun, jadi 7 tahun ke atas itu bisa dihukum. Bisa dihukum itu dalam artian bisa dipenjara, gitu ya. Kemudian apabila di bawah 7 tahun, ya prosesnya dengan diversi. Jadi pengambilan keputusan dipanggil seperti tadi kedua belah pihak diselesaikan, kemudian dibuat surat pernyataan, kemudian diajukan ke pengadilan. Seperti itu. Terkait dengan undang-undang, jadi sudah jelas apabila pelaku anak itu dicarikan yang solusi yang terbaik bagi kepentingan anak. Kemudian apabila memang tidak bisa pengambilan keputusan, tetap dia kembalikan kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus memberikan pembinaan kepada si anak, karena anak itu adalah tanggung jawab kita. Seperti itu. Jadi mendidik, membimbing itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian apabila pelakunya orang dewasa, berbeda lagi. Apabila seperti tadi yang saya sampaikan, tidak berlaku dia sistem peradilan pidana anak, namun dia berlaku sistem peradilan pidana biasa. Dia akan berlanjut ke proses ke pengadilan. Kalau memang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ya kita proses, bisa dipenjara, bisa di sidang pengadilan, bisa diputus. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin slide-nya belum selesai, namun pada intinya seperti itu, bahwa di dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa anak kita sebagai korban, bisa anak kita sebagai pelaku. Jadi dua-duanya harus mendapat perhatian yang serius dari kita selaku orang tua. Kalau anak kita sebagai korban, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat bagaimana keadaan si anak, mendengarkan bagaimana dia, bagaimana perlakuan yang dia terima. Kemudian kalau sebagai pelaku juga seperti itu, apa sih masalahmu? Kok bisa dia sebagai pelaku? Nih. Kemudian sedikit saya sampaikan, jadi kasus yang berkembang sekarang adalah terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kekerasan seksual terhadap anak ini semakin marak. Jadi bisa dilakukan oleh orang terdekat. Orang terdekat itu bisa keluarga, bisa bapak, bisa kakak, bisa paman, bisa tetangga sebelah rumah, atau bisa orang lain. Jadi ini marak di laporan di kami tahun kemarin 2022, jumlahnya secara spesifik makin meningkat. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, kadang-kadang kita terlalu percaya dengan lingkungan. Anak kita bermain, ini ada warung sebelah, tetangga sebelah dia warung. Anak kita bermain ke sana, sering ke sana. Bapak-bapak di sana punya HP. Di rumah kita jangan memberikan HP gitu, dalam artian kamu nggak boleh main HP, kamu harus belajar. Sedangkan tetangga kita dia memberikan HP. Nak, sini nak, ini ada HP, kamu nonton apa? Apa yang terjadi? Kalau orang tetangga kita sebelah itu dia memiliki kelainan seksual, dia akan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak kita. Dengan cara apa? Tangan ini kan, kekerasan seksual itu tidak hanya bisa berupa masuknya kelamin laki-laki ke dalam perempuan. Bisa melalui tangan. Bisa melalui bibir. Jadi tangannya ini, ya kalau tangan laki-laki mungkin keras ya. Jadi diiming-imingi sesuatu, dipangku, anak kita perempuan terutama. Apalagi dia misalnya pakainya, kalau anak-anak kan pakai pakaian yang ini tidak apa-apa ya, malah bagus gitu ya, celana yang pendek-pendek malah bagus anak-anak, lebih ini kelihatan. Tetapi kita kadang-kadang kurang waspada, biasa saja namanya anak-anak. Tetapi apa yang terjadi? Dilihat oleh bapak-bapak sebelah, anak ini menarik karena dia punya kelainan. Sehingga apa? Dek, sini dek, saya pangku, ini HP, diberikanlah HP.
Anak itu nonton asik bermain HP. Tangannya si bapak ini kemana? Menggerayangi tubuh anak itu sendiri. Jarinya masuk kemana-mana. Sehingga apa yang terjadi? Anak itu mengalami trauma. Dia lari ke tetangganya, dia bercerita karena takut sama orang tuanya, dimarah nanti sama orang tuanya. Dia bercerita, tetangganya ini bercerita kepada orang tuanya, kemudian melaporlah kepada kami. Setelah ditelusuri, anak ini ternyata apa? Jadi anak kecil itu kan masih ini ya, masih dibilang masih perawannya masih real gitu ya. Jadi karena kemasukan alat itu hanya tangan saja bisa menyebabkan robekan yang cukup dalam. Ini menimbulkan trauma bagi si anak itu sendiri. Traumanya berkepanjangan. Mungkin nanti kalau sudah besar dia akan ingat, karena itu kan memori itu tidak bisa serta-merta hilang. Gitu. Kemudian apalagi yang dilakukan, misalnya meremas-remas. Karena kalau orang yang mengalami gangguan itu, dia mengalami kenikmatan di sana. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu banyak terjadi. Diiming-imingannya dengan uang 2.000. Kamu saya kasih uang, dikasih, dia kan nggak ngerti anak kecil kelas 2 SD atau TK seperti itu. Kasih uang 2.000 dia itu. Kemudian diiming-imingi Oki jelly drink. Diberikan, ayo saya belikan Oki jelly drink nih, Oki jelly drink. Sehingga apa yang terjadi? Dengan diiming-imingi itulah dilakukan hal-hal tidak senonoh. Belum lagi kalau anak-anak kita misalnya, kalau anak itu kan 0 sampai 18 tahun, di bawah 18 tahun masuk kategori anak. Itu bisa dilakukan kekerasan terhadap anak dengan cara persetubuhan. Jadi bisa dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Jadi bapaknya menyetubuhi anak kandungnya sendiri seperti itu. Kemudian tetangganya menyetubuhi anaknya. Mungkin pada fase-fase anak yang SD, yang kelas 6 itu kan mungkin sudah datang bulan, sudah sedang montok-montoknya seperti itu, sehingga orang lain akan tertarik melihat. Sehingga terjadilah kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak itu sendiri. Nah, maka dari itu, terkait dengan kekerasan-kekerasan tadi, saya sampaikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau di sekolah mungkin tanggung jawab guru juga, nih. Kalau di rumah ya tanggung jawab kita bersama. Jadi semua komponen masyarakat hendaknya selalu waspada dengan orang-orang yang tidak dikenal. Dengan orang yang kenal aja kita harus waspada, apalagi orang yang tidak kita kenal, gitu ya. Kalau misalnya pelakunya orang terdekat kan tentu tidak kita kenal sehari-hari. Namun apa yang terjadi? Faktanya masih terjadi seperti itu. Jadi kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan selalu waspada dengan orang yang baru kita kenal, dengan orang yang terdekat. Bagaimana kita mendidik anak misalnya, kamu kalau pakaian begini ada menarik seseorang di sini dan lain sebagainya, sehingga di samping kita memperhatikan anak juga kita memperhatikan lingkungan kita. Nih, Bapak Ibu mungkin mohon izin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, kita di sini sifatnya sharing atau diskusi. Mungkin ada beberapa hal yang pernah terjadi di lingkungan Bapak Ibu bisa disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan jawaban seperti itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu AKP yang luar biasa ya, penjelasannya sangat menarik dan penjelasannya tidak biasa kita dengar ya, dan saat ini kita memperoleh wawasan yang luar biasa. Ibu, terima kasih banyak karena selama ini kan kita hanya mengetahui dari berita-berita, namun hari ini kita memperoleh langsung dari beliau. Oke, tadi beliau sempat sampaikan bahwa tindak kekerasan itu ternyata bisa terjadi di mana saja, bisa berupa apa saja, dan tadi yang terakhir disampaikan cukup mengerikan juga ya, bahwa kekerasan seksual itu masih marak terjadi. Dan ini adalah 3 dosa besar yang berusaha diminimalisir oleh Mas Menteri. Jadi Mas Menteri, Menteri Pendidikan ingin sekali untuk mengurangi hal-hal itu. Dan kegiatan hari ini kita upayakan untuk meminimalisir ya. Mudah-mudahan bisa meminimalisir bersama. Oke. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab untuk pendalaman materi. Silakan Bapak Ibu
Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa nanti disampaikan oleh Ibu. Silakan, ada yang berkenan, saya akan buka buat penanya dulu. Boleh menyampaikan pengalaman atau masukan mungkin kepada kami, dan apa program yang ingin dilaksanakan boleh juga, sehingga nanti bisa dirancang oleh Bapak Kepala yang kiranya nanti bisa kita sama-sama kerjakan. Boleh, silakan. Atau dari dunia maya, Bapak mau tanya langsung atau boleh, silakan Bapak Kepala. Izin Bu, bertanya sedikit. Karena menarik tadi dari materi-materi yang sudah kita ikuti kan kebanyakan ada tentang pencegahan. Sekarang lebih banyak ke bagaimana kita penanganannya. Tadi ada beberapa hal menarik yang ingin saya mungkin konfirmasi lebih lanjut. Yang pertama tentang ada tadi istilah BAPAS ya. Nah, itu mungkin ada kita kan awam dengan yang namanya BAPAS itu. Apakah di mana kita bisa istilahnya kalau kita memiliki, ya mudah-mudahan sih kita memiliki kasus tersebut, di mana kita bisa istilahnya menemukan atau bekerja sama lah dengan yang tadi Ibu katakan dengan istilah BAPAS tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus terang di sekolah ini pernah terjadi itu di jalan ya. Waktu ini kelas 6 kami kan olahraga keluar. Nah, di saat ada kejadian yang di luar dugaan, ada yang orang naik sepeda motor pakai helm itu melakukan pelecehan terhadap murid yang sedang olahraga. Kebetulan murid kami. Nah, saat itu saya sangat ingin melanjutkan kasus tersebut. Tetapi bukti yang sangat kurang itu yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan. Kita sudah koordinasi dengan komite. Waktu itu ada di daerah tersebut rumah yang memiliki CCTV yang bisa kita jadikan bukti. Saya berkoordinasi dengan komite, ternyata tidak bisa. Sampai dengan saat ini, otomatis kan itu CCTV-nya kalau tidak salah ya, karena ini sudah lama, otomatis tangkapan-tangkapan yang sudah diambil oleh direkam oleh CCTV itu biasanya terhapus ya kalau sudah lama. Nah, itu yang menyebabkan kami karena tidak memiliki akses. Kalau kita nanti lapor kurang bukti untuk takutnya kan tidak diproses. Apakah bisa kita melapor dulu agar nanti kita bisa istilahnya dengan bantuan polisi seperti itu, karena terus terang saya awam masalah yang seperti ini, awam sekali. Apakah nanti dengan kita melapor terlebih dahulu kita bisa dalam tanda kutip memaksa yang punya rumah ini memberikan rekamannya sebagai bukti, karena waktu itu kita terbenturnya di situ. Karena saya minta sama Pak Komite, itu ternyata lingkungan Banjar yang lain. Coba nanti saya diskusikan. Sampai sekarang tidak ada gininya. Jadi kita kan juga tidak enak karena itu bukan wilayah kami, itu bukan wilayah gininya, kita memaksa karena CCTV-nya itu CCTV pribadi. Jadi itu yang bukti yang kita istilahnya bisa andalkan untuk melaporkan, tapi tidak bisa realisasi. Nah, itu yang menyebabkan tidak bisa kami tidak lanjutin. Nah, itu mungkin PR bagi saya juga, mana depan kalau ada istilahnya kasus itu istilahnya kita tahu mana penanganannya. Dua hal itu lebih dulu. Mungkin selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh, lagi satu ada yang ingin menyampaikan pandangannya, tanggapannya, boleh? Belum mungkin Ibu, jadi bisa ditanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah terkait dengan BAPAS, Pak Nge. Jadi BAPAS itu adalah Badan Pemasyarakatan. Kalau di wilayah Bali itu yang kami tahu pusatnya ada di jalan di sebelah Universitas Mahendradatta. Ya, ada kantornya besar di sana. Jalannya coba Kenaro ya kalau nggak salah. Persis di sebelahnya sebelum Universitas Mahendradatta.
itu Badan Pemasyarakatan. Badan Pemasyarakatan itulah yang bertugas melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku. Pak, apabila anak kita misalnya sebagai pelaku tindak pidana, Bapas ini yang akan melakukan penelitian dan dia akan melakukan penelitian menyeluruh, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi di lingkungan masyarakat. Ya, mendatangi RT, RW, kepala lingkungan, kepala dinas. Jadi di mana anak ini berdomisili? Lingkungannya bagaimana? Hal-hal yang Bapas dapatkan terkait dengan penelitian itu yang dijadikan pertimbangan kepada kami. Bagaimana anak ini, bagaimana perilakunya? Oh, dia melakukan ini, karena lingkungannya seperti ini, misalnya seperti itu. Dan terkait dengan apakah anak ini bisa diproses atau tidak, maju atau tidak ke persidangan, juga hasil penelitian dari Bapas. Kalau Bapas mengatakan ini tidak dilanjutkan ke persidangan, tidak dilanjutkan ke pengadilan, Bapas yang punya kuasa di sana. Jadi hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan ini sangat penting sekali karena dia real. Jadi seluruh lini yang ada di tempat tinggal dari pelaku ini dilakukan penelitian oleh Bapak. Seperti itu, Pak. Namun kalau anak sebagai korban bukan dari Bapak dia. Bukan. Kalau anak sebagai korban dia akan mendapatkan konseling atau pendampingan dari Departemen Dinas Sosial. Dinas Sosial bisa, dari UPTD juga bisa. UPTD itu terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, kemudian dari jejaring juga bisa. LBH pemerhati anak juga bisa mendapatkan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban. Jadi lebih kepada bagaimana sih anak ini agar bisa menyampaikan apa yang dialami, agar anak ini fight apabila misalnya terjadi pada anak, korbannya anak, kemudian pelakunya orang dewasa, tentu dia mengalami ketakutan di sana. Nah, fungsi dari pendamping atau pekerja sosial ini adalah yang memberikan penguatan. Di sana nanti bisa kita mintakan psikolognya, kemudian ada pendampingan. Kalau memang misalnya mengalami kekerasan psikis yang berat, bisa kita rujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan dari dokter ahli jiwa. Seperti itu. Nih. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di sekolah. Jadi kalau pelecehan seksual itu kan yang masuk bisa saja meraba alat vital seperti itu. Misalnya mengambil, yang sering viral itu kan, yang pernah viral mengambil payudara, ya, begal di jalan, mengambil payudara, meremas, ya, atau paha kalau tidak salah pernah yang viral. Jadi itu tidak ada visumnya, Pak. Bagaimana bisa membuktikan cap tangan payudaranya diremas? Bagaimana kita bisa membuktikan? Jadi yang bisa membuktikan adalah CCTV itu. Itu bukti telak. Itu tidak bisa diingkari. Itulah bukti CCTV. Nah, pertanyaannya, apakah pihak sekolah harus mencari bukti CCTV atau tidak, ataukah dilaporkan dulu baru CCTV itu bisa diambil? Nah, yang apabila dilaporkan ke kami, walaupun pihak sekolah belum mendapatkan, mungkin karena tidak berani, kecuali CCTV itu berada di lingkungan sekolah. Orang lain punya. Ya, tidak masalah. Nanti dalam proses penyelidikan, kita bisa melakukan. Apalagi dalam proses penyidikan kita bisa melakukan penyitaan terhadap CCTV yang dipunyai oleh warga. Sebagai warga negara yang baik kan dia harus memberikan. Boleh tidak boleh, karena ada upaya paksa di sana. Ada penyitaan barang bukti. Jadi apabila mengalami kendala, ada masalah seperti itu, Bapak tidak punya bukti, laporkan kepada kami. Nanti kami yang akan mencari bukti. Ada apa di sana? Dalam proses penyelidikan, oh ada CCTV. Ada saksi nak yang melihat temannya. Kan pasti ada temannya kan, temannya yang melihat, temannya yang kita jadikan saksi. Karena kalau visum sudah tidak mungkin, bagaimana cap tangan bisa munculkan, tidak mungkin gitu ya. Yang visum itu ya yang kekerasan fisik, ditampar, dipukul, atau persetubuhan, kekerasan seksual melalui tangan, disetubuhi, ya, itu ada visumnya, visum et repertum. Tetapi kalau misalnya kekerasan seksual atau pelecehan seksual misalnya
seperti tadi, kemudian mengemut mulut. Nah, ini ada juga motif baru atau modis baru, mengemut mulut si anak itu. Jadi anak itu tidak paham, padahal orang lain yang mencium. Bagaimana kita bisa membuktikan? Tetapi ada saksi-saksi petunjuk di sana bahwa si anak itu mengalami pelecehan seksual. Jadi apabila terjadi seperti itu, tidak masalah, dilaporkan saja kepada kami, nanti kami yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, apakah ini cukup bukti atau tidak, itu kan berproses, Pak, ya. Jadi memerlukan waktu, tidak serta-merta, oh saya tidak punya bukti terus tidak bisa dilaporkan. Tidak seperti itu. Bisa saja apabila pelakunya orang dewasa atau pelakunya anak, bisa saja ini memberikan efek jerah kepada pelaku. Karena dengan kita panggil, kita berikan lakukan proses pemeriksaan seperti itu kan sudah memberikan efek jerah. Masalah terbukti dan tidak terbukti, kalau CCTV-nya ada, saya yakin itu terbukti, Pak. Jadi sudah telak di sana. Karena kalau visum tidak mungkin ada. Bagaimana cap tangan ada di payudara? Kan nggak mungkin seperti itu. Nih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab apa yang telah terjadi. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Ini sangat penting sekali bagi kami yang awam, karena waktu kami berdiskusi terkait permasalahan itu, kami juga sudah mencoba berkoordinasi. Kita lapor ke Dinas Pendidikan dan banyak pihak yang kami coba ajak menyelesaikan masalah itu. Namun hari ini baru kami lebih clear lagi, dan Bapak Ibu juga nanti jika menemukan permasalahan yang sama di lingkungan Bapak Ibu, boleh nanti langsung dilaporkan ke gedung RPK, Bu, ya, di dekat Trijata, ya, dekat kantor polisi, ya, mes polisi nih, Bu, ya. Di sebelah utara Gor, ya, yang dekat rumah sakit itu, Bu, ya, rumah sakit polisi, ya. Baik, ada pertanyaan, mungkin ada hal yang dialami yang perlu didiskusikan pada Ibu, mumpung beliau ada di sini, karena Bapak Ibu pasti tahu kesibukan beliau sehari-hari untuk menangani kasus itu sangat tinggi. Langka sekali beliau bisa berada di sini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan? Boleh? Apa sudah takut ya? Aduh, ada Bu Polisi sudah mencatat list-list. Saya sudah mencatat list-list dosa saya sendiri. Aduh, apa saja yang sudah saya lakukan pada anak saya, ya. Mudah-mudahan ini pembelajaran untuk saya juga, Ibu, bahwa besok kalau kita mengetahui hal-hal ini, kitalah yang akan melindungi dan menjaga anak-anak. Mungkin saya sedikit, Ibu, boleh pertanyaan dari saya? Begini, Bu. Kan kalau kita lihat di berita itu banyak sekali terjadi perundungan yang mengakibatkan bunuh diri, Bu. Nah, kasus-kasus bunuh diri itu kan tidak serta-merta diketahui tuh, Bu, siapa pelakunya dan bagaimana. Nah, andai kata kita memiliki ada anak yang trauma akibat bully atau tindak kekerasan yang ya mungkin pada saat itu kita tidak hadir, Bu, atau terjadi di rumah atau terjadi di masyarakat, tapi dampaknya ada di sekolah dan akhirnya kejadian itu ada di sekolah. Itu seperti apa, Bu, yang harus kita lakukan tindakannya? Karena saya baca berita, Bu, ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kami, sehingga ataupun nanti ada referensi dari sekolah lain kami bisa menginfokan, Bu. Mohon tanggapan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terkait dengan tadi kan disampaikan bahwa perundungan apabila anak ini mengalami misalnya dibully terus-menerus seperti itu akan bisa berdampak terhadap psikis si anak. Ya, mungkin psikisnya terganggu, dia tidak berani ke sekolah, dia ketakutan ke sekolah, dia tidak berani ketemu dengan lingkungan seperti itu. Jadi di dalam KUHP, walaupun kami sendiri tidak pernah menangani kasus ini, di dalam KUHP itu sudah, mungkin di slide bisa ditayangkan, jadi ada pasal 345 KUHP kalau tidak salah, ya. Jadi barang siapa yang mendorong orang untuk melakukan bunuh diri, berarti salah satunya kan penyebabnya. Jadi penyebabnya siapa, orang yang membuat si anak itu atau orang itu bunuh diri. Walaupun kami sendiri sebenarnya belum pernah menangani atau menerima kasus seperti ini. Namun di dalam KUHP itu, pasal KUHP itu
pasal 345 ya, pasal 345 KUHP. Jadi barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri. Ya, jadi di sini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Ya, jadi ada ancaman hukumannya, walaupun kami sendiri tidak pernah menangani kasus seperti itu. Namun hal-hal seperti ini bagaimana? Mungkin terkait dengan perbuatannya mungkin sudah ada pasalnya seperti itu Bu ya. Namun lebih kepada perilaku-perilaku apa sih yang menyebabkan orang bunuh diri? Jadi perilaku-perilaku itu, perbuatan-perbuatan itu kan bisa diproses Bu. Misalnya dia membuli terus-terusan, kemudian sampai bermuara pada kekerasan misalnya, karena dia mendapat kekerasan dia tidak berani juga menyampaikan kan, kemudian dia mendapatkan diejek, dihina terus-menerus, kemudian barangnya diambil, dia mendapat perampasan seperti itu. Jadi secara kumulatif terus-menerus. Jadi hal-hal inilah yang mungkin bisa kita ambil unsur pidananya di sana. Kalau misalnya anak itu mengalami perundungan, kemudian ada ditendang, ada dipukul, kemudian sampai dia trauma tidak berani masuk sekolah, kemudian sampai dia bunuh diri, berarti kekerasan inilah yang kita proses. Seperti itu. Jadi ada undang-undang perlindungan anak, kembali lagi kepada undang-undang perlindungan anak. Di sana muaranya. Jadi setiap ada permasalahan pasti ada sebab. Gitu. Oke. Kalau kita penanganan, terkait dengan penanganan, kita tidak melihat sebabnya. Sebabnya itu apa? Tetapi yang kita lihat adalah akibatnya. Tetapi bisa juga dia persesuaian antara sebab dan akibat. Misalnya, saya dipukul. Yang menyebabkan saya dipukul apa? Karena misalnya sinis atau saling sindir, saling lirik gitu misalnya. Sinis-sinisan, sirik-sirikan atau saling memberikan komentar yang jelek gitulah misalnya. Akhirnya ibu memukul saya. Yang bisa diproses apa? Kan akibatnya saya dipukul. Nah, jadi hal-hal seperti ini dalam perundungan juga kita mungkin muaranya tidak bisa melihat bunuh dirinya, tetapi ada pasal yang mengatur 345. Barang siapa yang mendorong atau menyebabkan orang melakukan bunuh diri bisa diancam pidana. Tetapi kalau terkait dengan anak bisa kita proses terkait dengan perbuatannya. Hal apa yang dia lakukan sampai orang itu bunuh diri? Atau hal apa yang tidak usahlah bunuh diri? Hal apa yang menyebabkan orang itu sampai mengalami kekerasan psikis? Gitu. Jadi hal-hal itulah yang kita proses. Walaupun kekerasan psikisnya ada yang mengatur. Kalau di dalam rumah tangga misalnya, ibu tidak memberikan kasih sayang kepada anak, ada penelantaran di sana. Ibu misalnya mengucilkan anak, misalnya mohon maaf, ada yang punya anak sambung misalnya, dikucilkan anaknya. Sehingga anak ini mengalami trauma. Ada kekerasan psikis di sana. Bisa kita buktikan ada visum psikiatrikum di sana. Dokter ahli jiwa mengatakan bahwa anak ini terganggu karena perilaku kita, bisa diproses seperti itu. Jadi secara spesifik hal-hal yang mendorong anak untuk melakukan misalnya bunuh diri, itulah yang kita coba gali. Walaupun kita sendiri belum pernah dalam penanganan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Informasinya penting sekali, Ibu. Sehingga ke depan mudah-mudahan sih tidak ya, Bu ya. Kalau ada kejadian itu kami bisa ada tindakan yang nyata kami lakukan ya. Tidak sekedar kami menampung saja laporan anak, tapi kami sudah bisa melakukan ya minimal kami membantu untuk memulihkan kesehatan mentalnya, Bu. Pasti yang terkena tindakan kekerasan apapun akan membekas di hatinya, Bu. Minimal kita membantu memulihkan itu, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Ada? Oh, oke, silakan. Saya Ibu Eka, Ibu dari Hira, kelas 1A. Mungkin saya bertanya kalau ada yang mengejek, mungkin hal yang pertama saya lakukan atau anak itu kalau di sekolah ada yang mengejek, dilaporkan kemana? Apa ke ibu gurunya atau langsung ke kepala sekolahnya atau kemana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu ya. Kalau anak itu kelas 1 nih. Nah, nih. Kalau menurut pendapat kami ini Bu ya. Jadi kalau misalnya
Ini anak-anak kan lebih kepada dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah, gitu nih. Namanya anak-anak kadang kan saling mengejek, kemudian cik ini atau kamu begini, kamu anjing, kamu ini, kamu apalah gitu. Artinya walaupun di dalam undang-undang di dalam KUHP misalnya penghinaan itu ada yang mengatur kamu tidak boleh, terkait dengan masalah anak lebih kembali kalau menurut kami adalah persuasi. Jadi laporkan, dengarkan dulu masalah yang dialami oleh anak, kemudian ibu bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan wali kelas. Nih, jadi wali kelas disampaikan, ibu anak saya mengalami seperti ini, diejek oleh temannya. Padahal anak saya mungkin dia anteng-anteng aja di sekolah, tetapi karena anaknya yang lain ini nakal, dia merasa diri punya power, kan ada anak yang seperti itu nih, nakalnya kelewatan ini, tidak bisa dikasih tahu. Mungkin kalau SD itu kan susah memberi pengertian nih, karena masih kecil dia belum bisa. SMP saja kadang-kadang ada juga yang double seperti itu. Jadi dengan ibu menyampaikan kepada wali kelas nanti akan dipanggil, anak ibu dipanggil, kemudian yang melakukan mengejek itu akan dipanggil, akan diberikan pemahaman. Nah, tidak boleh begini. Nah, tidak boleh begini. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak dipahami oleh anak. Jadi tugas dari wali kelas atau guru yang ada di sekolah lah yang memberikan pemahaman. Nah, tidak boleh begini, kamu begini itu tidak boleh atau tidak baik, kata-kata ini tidak baik dan lain sebagainya. Dengan memberikan pengertian itu kemudian dipantau oleh guru, nanti mudah-mudahan anak itu akan berubah, terutama pelakunya. Dia akan berubah. Kemudian anak ibu sendiri selaku korban misalnya yang diejek itu, dia akan juga berubah. Berikan pemahaman, oh kamu tidak boleh takut ke sekolah. Kamu kan sama dengan temanmu. Kalau kamu diejek, jangan melawan, apalagi melawan dengan kekerasan. Kamu tunjukkan, kamu percaya diri, lawan bahwa kamu tidak seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa menyelesaikan permasalahan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Karena setiap masalah itu tidak mesti dibawa ke ranah hukum, seperti itu nih. Seperti tadi yang saya sampaikan, kami tidak pernah menangani kasus bullying. Kami tidak pernah menangani kasus perundungan. Apakah pernah ke meja hijau atau berapa data kasus yang ditangani oleh penyidik PPA, kami tidak pernah menangani itu. Tetapi hal yang bisa dilakukan adalah apabila muara-muara dari misalnya mengejek terus-menerus, kemudian anak ibu setelah diejek mendapat perlakuan kekerasan, bisa kami tangani. Kekerasan terhadap anak, pelakunya siapa? Apakah anak atau orang dewasa? Anak temannya sendiri, orang dewasa bisa bapak ibu guru yang ada di sekolah, seperti itu. Itulah yang kami proses. Jadi kalau menurut kami lebih kepada persuasi pendekatan. Bagaimana kita memberikan pemahaman kalau itu pelakunya anak. Karena kalau anak-anak itu kan dia belum paham bahasa, mengejek, mengata-ngata yang tidak baik itu dia belum paham. Seperti itu. Mungkin menurut kami seperti itu, Bu. Ibu gimana? Apa ada yang ingin sampaikan lebih lanjut? Apa yang terjadi dulu? Ibu mengalaminya, anaknya maksudnya, bukan ibunya. Oh, oh, kalau takut bisa nanti ibu yang bantu nyampaikan ya. Belum disampaikan berarti ke ibu guru yang belum. Baik, nanti pasti akan diterima dengan baik nanti ibu ya. Nanti coba walinya, ibu walinya, walinya dari sini. Udah laporannya masuk. Baik, ada lagi? Oke, silahkan ibu. Selamat pagi, terima kasih buat waktunya. Sebelumnya sih saya udah dapat nyelesain masalahnya ini di sini. Itu terjadi sama anak saya sendiri. Waktu itu situasinya anak saya pelakunya. Karena waktu itu kan ceritanya lagi baris, terus anak saya itu katanya gurunya nggak sengaja dorong temannya. Terus ada laporan dari salah satu orang tua siswa bahwa anaknya tuh tangannya ada memar. Itu karena perlakuan anak saya. Waktu itu saya dapat laporannya dari anak saya, bukan dari gurunya. Waktu pulang sekolah dia bilang dia dipanggil ke ruang guru karena nyebabin tangan anak temannya itu biru.
Pas saya tanya ke dia sih, dia nggak ada bilang kalau nyampe nyebabin tangannya biru. Dia cuma bilangnya kalau sempat dorong waktu baris. Dan anak saya juga jelasin ternyata yang buatin anak temannya itu biru, temannya di rumah. Jadi lain kali kalau bisa dibantu untuk wali kelasnya untuk info ke orang tuanya apapun itu yang terjadi di sekolah. Alasannya sih bukan kenapa-napa, cuman biar orang tuanya lebih aware aja sama anaknya. Kalau emang anaknya nakal di sekolah kan biar bisa dikasih tahu di rumah. Karena setiap kejadian apapun yang terjadi di sekolah itu kan orang tuanya tidak tahu. Mereka cuma tahu perlakuan anaknya di rumah. Kadang anak tuh di rumah baik-baik aja, nurut, dikasih tahu. Tapi di sekolah kadang nakal, kan banyak yang seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Baik, tepuk tangan dulu, bagus sekali pertanyaannya. Gini Ibu. Oh itu saya. Silakan Pak ditanggapi. Izin dulu ya. Sepertinya ini untuk saya. Karena ini berkaitan dengan baik. Terima kasih untuk sarannya. Nanti saya akan istilahnya itulah fungsinya nanti orang tua memberikan masukan saran itu nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu gurunya, gimana nanti ya saya menyadari kalau memang masih banyak kekurangan di kami, terutama bagaimana caranya untuk lebih komunikasi lagi dengan orang tua. Mungkin pada saat itu mungkin walinya belum sempat istilahnya menginformasikan. Nanti kalau memang ada sesuatu yang dilaporkan oleh anak, silakan konfirmasi dulu ke wali kelas atau ke saya juga nggak apa-apa, boleh. Jadi tidak ada istilahnya pencegahan harus ke wali kelas dulu, ke kepala sekolah tidak. Kalau memang sudah tahu nomor WA saya, bisa langsung banyak kok Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu orang tua yang langsung WA ke saya dan saya tanggapi. Mungkin ada yang tidak saya tanggapi, boleh nanti mungkin saya lagi sibuk atau apa, boleh digini. Saya tanggapi, pasti saya tanggapi. Nanti saya akan koordinasikan langsung dengan wali kelas. Jadi itu istilahnya masukan bagi kami, bukan istilahnya mengkritik ya, tidak. Saya anggap itu saran. Mungkin kadang mungkin gurunya ada banyak pekerjaan atau apa, mungkin lupa menyampaikan. Ya nanti fungsi saya nanti akan berkoordinasi dengan guru, wali di kelas, nanti akan membantu menyampaikan apa saja yang terjadi di kelasnya. Paling tidak kalau mungkin kejadian seperti ini tidak akan di grup WA, tidak di grup WA, mungkin secara pribadi atau secara langsung. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih atas masukannya. Baik, luar biasa ya pertemuan hari ini. Tidak hanya kita meminta wawasan, tapi menjalin komunikasi, membangun komunikasi itu penting. Hal-hal seperti ini disampaikan Bu, kepala sekolah dan guru-guru kami sangat terbuka Bu. Kalau tidak dikomunikasikan, kami tidak tahu, sehingga kami tidak bisa memberikan pelayanan terbaik lagi kepada anaknya ya. Oke, ada lagi? Mungkin dua lagi? Satu lagi boleh ya, satu lagi dan satu terakhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga kepada Ibu siapa? Bu Yoman. Di sini kan sekarang sudah di media-media bahwa sering terjadi penculikan pada anak-anak sekolah. Nah, mungkin dari saya yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana cara-cara pencegahan dari Polda atau dari aparat keamanan bisa bersatu untuk mencegah terjadinya penculikan tersebut, karena mereka-mereka yang menculik anak-anak itu dikabarkan bahwa akan mengambil alat-alat vital itu untuk dijual dengan harga yang mahal. Nah, untuk dari sekolah, apakah sudah ada pencegahan seperti misalnya pemasangan CCTV atau bagaimana? Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bapak. Kalian dijawab oleh ibunya. Boleh lagi satu? Tidak ada ya? Baik, saya tutup ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin dengan Pak siapa? Pak Nyoman, tiang Bu Nyoman, Pak Nyoman. Jadi terima kasih pertanyaannya. Memang yang
viral di media sosial adalah terkait dengan penculikan anak. Kemarin kalau tidak salah beredar di medsos, di WA, di grup PKK Tiang malah, bahwa dari Juru Pendeso menyampaikan ini beritanya sudah A1 bahwa terjadi penculikan anak di SD yang tidak hafal di mana, yang jelas di wilayah Denpasar. Setelah kami konfirmasi kepada Kanit PPA Polresta Denpasar, itu belum ada laporan terkait dengan penculikan anak. Jadi bisa saja itu terjadi, namun kita seperti saya sampaikan lagi bahwa kita harus bijak juga membaca berita-berita di media sosial. Saya tidak mengatakan itu hoax, tetapi lebih kepada bagaimana sih kalau ini terjadi. Ya, kalau mungkin itu benar, namun terkait dengan pelaporan kami sudah konfirmasi kepada pihak Polresta Denpasar belum ada terkait dengan laporan penculikan anak. Kalau yang baca berita itu yang viral adalah terjadi percobaan penculikan dengan mengiming-imingi anak memberikan sesuatu, misalnya permen seperti itu, sehingga anak mau menarik atau uang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kami seperti kami sampaikan tadi adalah kami itu bagian dari represi atau penanganan. Nah, terkait dengan pencegahannya itu ada dari fungsi Bimas. Jadi sudah melakukan memberikan penyuluhan kepada sekolah terkait dengan kasus-kasus yang marak terjadi. Karena kami monitor juga dari pihak Polresta, dari pihak Babin Kamtibmasnya, mudah-mudahan nanti ke sekolah ada Pak G memberikan bagaimana sih hal-hal terkait dengan terjadinya kasus penculikan, hal-hal apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tugas kita juga di rumah selaku orang tua. Kita harus memberikan pemahaman kepada si anak, harus meningkatkan kewaspadaan. Itu yang terpenting nih Pak. Jadi apabila kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, berikan pemahaman kepada anak, mungkin sudah sering Bapak Ibu berikan pemahaman seperti itu. Jadi jangan mudah percaya dengan iming-iming memberikan uang, dek saya disuruh oleh bapakmu atau ibumu menjemput, atau dek saya punya permen, sehingga anak tertarik. Kemudian misalnya anak kita naik sepeda ke sekolah terus dibuntuti seperti itu akan jadi hal-hal seperti itulah yang menimbulkan karena dia sendiri mungkin tidak ada temannya. Jadi kita sampaikan kalau pergi ke sekolah ada temannya, kalau pergi ke sekolah diantar oleh orang tua. Kalau ada orang yang tidak dikenal jangan mudah percaya. Jadi intinya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada si anak agar meningkatkan kewaspadaannya. Jadi anak itu harus selalu waspada. Apapun yang diberikan atau iming-iming apapun tidak boleh. Jadi jangan mudah percaya sama orang. Pada intinya seperti itu, Pak. Kemudian kalau dari pihak kepolisian, nanti Babin Kamtibmasnya yang berperan akan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah, mungkin akan memberikan himbauan kepada sekolah juga agar memasang CCTV di depan sekolah, kemudian meningkatkan kewaspadaan, kemudian guru-guru memberikan pemahaman kepada anak. Kalau misalnya menunggu orang tua di depan agar tidak sendiri seperti itu. Jadi beramai-ramai ada temannya sehingga kalau pelaku kejahatan itu niatnya timbul kan karena ada kesempatan, Pak. Kalau dia sendiri si anak itu bisa jadi timbul niatnya untuk melakukan penculikan. Tetapi kalau sudah beramai-ramai dia dengan teman-teman sebayanya berjejer berdiri, niatnya itu akan tidak berani dia karena ada orang lain yang mengetahui seperti itu. Nah, kemudian misalnya pihak sekolah kalau kan sudah saya lihat ada satpam Pak mungkin lebih berpatroli di depan sekolah, kemudian ada orang yang tidak dikenal ditanya saja. Terutama yang sekarang ngetren itu adalah paket atau Gojek atau Grab bawa makanan itu kan sering Kita tidak tahu bahwa orang itu memang benar. Bisa saja dia berpura-pura sebagai pemberi jasa layanan itu, namun dia akan bertindak seperti itu karena ada kasus di kami di Polres Jembrana. Tadi itu sudah mendapatkan sudah maju ke sidang pengadilan. Si anak ini naik sepeda ke sekolah, kemudian dibuntuti oleh orang yang tidak kenal dengan sepeda motor. Dia diiming-imingi diberikan uang kalau tidak salah 10.000. Jadi anaknya tidak mau. Terus dibuntuti sampai karena rumahnya ini jauh, melewati lapangan yang luas. Kemudian dia melewati lapangan juga dia masih mengayuh sepeda dengan kencang.
kemudian begitu dia ketemu dengan orang tuanya atau orang yang lebih dia menganggap lebih tua, kemudian dia lemparlah sepedanya, kemudian dia berlari ke sana sehingga pelakunya ini diketahui. Dan ini pun bisa berproses. Jadi ada hal-hal percobaan untuk penculikan terhadap anak. Apalagi dia sampai melakukan kekerasan, diimingi anaknya tidak mau, ditarik anaknya, kemudian sampai anaknya memar. Ini bisa diproses. Jadi sudah maju ke sidang pengadilan. Maka dari itu hal-hal kewaspadaan yang lebih kita tingkatkan kepada si anak. Apabila anak kita misalnya, kalau zaman sekarang kan sudah jarang anak naik sepeda, kalau zaman dulu, zaman kita yang masih kecil kemana-mana naik sepeda. Kalau anak sekarang, bapak ibunya yang repot ngantor sekolah, kemudian pulang sekolah menjemput lagi. Nah mungkin ini shiftnya di sana, apalagi di daerah yang sepi. Kalau di daerah yang sini kan agak lumayan rame, mungkin kalau pelaku kejahatan itu adalah niat di mana ada kesempatan, di sana ada niat. Jadi apabila tempat itu sepi, kemudian anak itu sendiri mungkin pulang sekolah dan lain sebagainya, melihat sendiri menunggu di depan sekolah, nah itu niatnya muncul di sana. Maka dari itu kita harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa jangan sendiri. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sendiri nunggu teman yang lain, lebih baik di sekolah saja kita duduk. Nanti menunggu jemputan, orang tua kita yang menjemput. Seperti itu. Masuk ke dalam kelas atau sekolah. Jadi di lingkungan sekolah lebih aman. Kalau misalnya dia naik sepeda, ada temannya kita titip. Dek, nanti pulang sama-sama ya. Atau tidak ada sama sekali, berarti tugas kembali lagi kepada si anak itu, berikan pemahaman. Jangan percaya sama orang yang belum kita kenal. Karena pelaku-pelaku itu umumnya adalah orang yang tidak dikenal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Dilanjutkan dari pada Pak Pala. Terkait dengan yang waktu ini Mas Akbar nih. Yang pertama saya sudah itu waktu pertama kali itu sudah viral. Yang pertama saya lakukan tentu saja dengan memanggil kepalanya dulu, koordinasi. Bagaimana nanti supaya kalau bisa anak-anak selalu menunggu di dalam. Tetapi biasanya anak yang gede-gede itu nggak mau. Maunya di depan kebun itu supaya gini. Itu yang memang kendala yang pertama. Terus yang kedua, memang kami sudah akan menganggarkan CCTV. Cuman sampai sekarang dana bosnya belum cair. Kalau Bapak Ibu nanti jika ingin lebih cepat boleh, tetapi dibantu sumbangannya. Itu saja sih. Kalau memang gini sih sedang dalam proses. Cuman memang ini uang pemerintah kan menunggu Pak ya. Tidak bisa sampai sekarang pun belum cair. Jadi ini kebetulan ada kegiatan-kegiatan ini, kalau mumpung yang bisa ngutang kita ngutang dulu. Yang mungkin ada sisanya kita pakai uang yang ini dulu. Sebenarnya itu sudah ada. Terus yang disampaikan dengan Ibu tadi betul. Kita pada saat viral itu, mungkin saya ceritakan sedikit, kita sudah dipanggil oleh itu Polsek kalau yang nggak salah ya, Denpasar Utara. Ya, Polres, maaf, Polsek ya, Polsek yang di Denpasar Utara. Tripikanya ada yang Polsek, ada camat, dan ada dari kalau nggak salah dari perwakilan dari TNI itu, tapi mungkinnya Babinsanya. Nah, itu sudah dipanggil pada saat itu viral. Nah, pada saat itu kita dipanggil, ternyata itu memang ada kasusnya di Denpasar. Tetapi itu baru istilahnya seperti Ibu katakan tadi, percobaan. Dan itu pun dari anaknya itu tidak jelas memberikan, istilahnya memberikan keterangan. Jadi waktu itu kita diminta untuk meredamnya itu. Karena ternyata kasus itu istilahnya meledak karena memang orang tua dari yang anaknya itu. Anaknya itu ditanya, kamu hal-hal istilahnya agak imajinatif itu yang dilaporkan. Kamu istilahnya mau diculik? Ya, diculik pakai apa? Pakai karung. Di mana karungnya? Di jok motor. Jok motornya kelihatan kan? Dia sudah bisa menjawab di jok motornya ada karung. Nah itu kan disampaikan sama orang tua. Meledaklah itu. Padahal itu kan belum terjadi. Karena mungkin orang tuanya agak sedikit, ya kita tahu maksudnya baik. Tetapi karena terlalu over dia memakai media sosialnya,
Jadinya heboh, padahal itu kasusnya belum ada atau belum terjadi waktu itu. Makanya saat itu kita dipanggil semua, memang salah satunya untuk mengantarkan biar tidak pas lagi ternyata sudah kejadian baru kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diminta untuk menjaga kondusivitas di media sosial tersebut agar tidak terlalu di blow up ini gininya, biar agak melandai gini, biar yang terlalu, padahal itu belum sebenarnya terjadi tetapi sudah terlalu heboh di internet, jadi supaya agak diturunkan gininya. Jadi waktu itu ya saya koordinasinya dengan Satpam aja waktu, karena sudah viral waktu itu rencananya mau ke siswa, lebih ke siswa, tetapi karena saat itu dipanggil ternyata kita diminta untuk sedikit menurunkan, jadi kita tidak jadi ke siswa, cukup dengan tenaga keamanan dan juga penganggaran CCTV. Jadi itu sebenarnya yang sudah kita lakukan, karena waktu itu diminta untuk istilahnya menurunkan tensinya biar terlalu tambah gini lagi. Kalau siswa kan tambah gini tambah naik dia itunya, makanya kita redam cukup di guru-guru dan juga di satpam aja. Tapi kami mencoba sih setiap saya istilahnya pulang itu kita minta selalu bagaimana pada saat jam pulang siswa itu menunggu di dalam sekolah, supaya di dalam gerbang itu. Jadi kalau tenaga keamanan kami kebetulan kan orang belajar Mateyase, jadi kalau sebagian besar dia hafal lah istilahnya orang tua lalu anak didiknya itu, jadi kami minta supaya di dalam, tetapi ya namanya anak-anak Pak, kadang terutama di jam istilahnya pergantian jam 12 itu ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah ini mungkin anak-anaknya juga kadang kurang ini ya istilahnya ya udah di luar begininya. Dan satu pernah juga sampai tenaga keamanan kami mencari, karena ini anaknya minta izin, istilahnya minta izin ke di sini ya beli tempel sama temannya, dia langsung pulang berdua. Orang tuanya datang, anak kami di mana? Bingung lah tenaga keamanan kami, sampai tahu di mana. Akhirnya ditemukan di rumah temannya. Nah itu iya. Jadi lumayan tenaga keamanan kami sudah istilahnya bisa memperhatikan, cukup hafal lah dengan nama gini, buka-buka anaknya dengan orang tuanya juga. Jadi setiap saat juga kami istilahnya berdiskusi supaya gimana caranya biar lebih istilahnya aman gitu. Kita sudah coba, kalau nunggu silakan di dalam, jangan di luar, masuk. Tapi kadang memang ya namanya anak maunya biar di depan pelang, itu juga ya kami istilahnya wajar sih gitunya, anak itu memang ini, tapi kami coba biar gimana nunggunya itu di dalam. Jadi bahkan kalau tidak dijemput, ya saya lambat dijemput, kami tanyakan di mana tinggal, di mana siapa yang jemput. Kalau memang sampai sudah lewat jam, biasanya tenaga keamanan kami yang mengantar. Atau guru-gurunya yang mungkin sorenya satu arah, jadi antar sama gurunya supaya lebih aman. Jadi itu yang bisa kami lakukan sementara sambil menunggu tenaga pengaman CCTV-nya. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti membantu kami di sekolah bagaimana nanti untuk misal menambah keamanan di sekolah dengan bisa memberikan data atau gini, anaknya misalnya jam berapa pulangnya supaya lebih jelas. Atau kita di sekolah ini kan kita memberikan kebebasan, anaknya bisa menggunakan membawa HP. Jadi itu salah satu supaya nanti mempermudah, selain itu untuk mempermudah akses penjemputan juga lebih istilahnya meningkatkan keamanan. Jadi kan bisa menghubungi atau gimana. Mungkin seperti itu dulu Pak ya. Nanti dibantu bagaimana mungkin ada saran dari Bapak Ibu untuk selain CCTV bagaimana sistem untuk pengamanan penjemputan dan istilahnya pengantaran siswa, itu akan kami coba diskusikan. Kalau ada saran nanti kita bahas dulu bersama-sama, mungkin di komite terlebih dahulu apakah bisa dananya mendukung. Kalau bisa pasti kita dengar. Terima kasih Pak sarannya.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, tadi dari tanggapan Pak Kepala, maka kegiatan kita pada hari ini akan segera kita akhiri. Namun ada beberapa hal yang saya akan lakukan penguatan sedikit. Bagaimana dalam rangka kita melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan apapun. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Komandan bahwa kita sering sekali melakukan penelantaran, walaupun tidak fisik, tapi penelantaran secara emosional saat mereka membutuhkan dukungan kita secara emosi. Ini berlaku untuk gurunya juga, ya, tidak hanya pada orang tua. Sama-sama, marilah kita membangun kesadaran itu bahwa anak-anak juga perlu memperoleh kehangatan secara emosional di rumah dan di sekolah. Ini sedang dibangun di sekolah, Bapak Ibu. Mohon dibantu di rumah juga dikuatkan lagi. Dan pendisiplinan yang kita lakukan sudah tidak lagi menggunakan pendisiplinan yang keras. Kita melakukan pendisiplinan penyadaran kenapa melakukan kesalahan. Mohon dibantu juga di rumah juga melakukan pendisiplinan yang tadi disampaikan oleh Ibu Komandan bahwa pendisiplinan yang sifatnya manusiawi. Ini mohon dibantu itu sehingga dalam penanggulangan tindak kekerasan bentuknya apapun di sekolah SD 18 Pemecutan bisa semakin hari diminimalisir. Mohon masukannya tetap sehingga kita bisa lebih maju lagi. Nih untuk anak-anak kita bersama. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya juga akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu. Terima kasih banyak Niki kehadirannya. Kita doakan semoga Ibu Komandan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimuliakan oleh Tuhan sehingga tetap bisa mendampingi kita, mendampingi semua anak-anak di Bali khususnya. Yang akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Waktu saya persilakan kembalikan. Baik. Ibu, kita karena sudah ditutup tadi oleh Ibu Fasilitator, mungkin di acara akhir kita akan mengambil gambar bersama. Gimana caranya, Bu? Dari sini ya, ya, Ibu bisa dari sini, Bu, ya. Ibu, Boleh Bapak Ibu berdiri, yang di belakang boleh diizinkan naik di bangku ya biar terlihat. Tidak diizinkan atau mendekat. Iya boleh mendekat, silakan. Mungkin dimatiin dulu ya Pak Kepala ini. Iya. Biar nggak panas. Kalau nggak mau, ya kan? terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di acara ini. Satu bulan lagi ya, udah ya. Terima kasih sekarang.